sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, gue akan kembali membahas seputaran pusaka yang canggih, pusaka yang wingit, yang mana dia punya pamor itu luar biasa, dan ini nggak bisa sembarang empu ngebikin, gitu. Dia tuah angsarnya itu juga sama ya, untuk selain dia memproteksi juga dia itu bisa untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ada bawa pusakanya ya, sedikit aja gue kasih lihat sama lo orang ya. Kurang lebih pusakanya kayak gini. Udah dikit aja ya, ini untuk pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin lagi kembali sharing seputaran pusaka dan esoteri di dalamnya, juga tentang kegaiban ya, kegaiban yang terjadi di pusaka tersebut. Nah, di video kali ini, rekan-rekan, saya termasuk akan mereview sebuah pusaka yang menurut saya ini pusakanya istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia pamornya itu pamor miring atau pamornya direkan. Ya. Pamornya miring, direkan, dan empunya itu harus empu yang bener-bener gape lah, jago gitu, yang lihai. Ya, jadi bukan empu yang sembarangan dalam membuat pusaka dengan pamor seperti ini. Jadi rekan-rekan semuanya, nah pusaka ini merupakan pusaka yang spesial, ya, dengan pamor miring, pamor rekan, bicara tuah dan angsarnya juga luar biasa. Nah, pusaka apakah itu? Saksikan terus video ini, jangan di skip ya, sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya sebut di atas, tapi sebelumnya jangan lupa buat rekan-rekan yang baru sampai di channel ini ya, jangan lupa untuk selalu menekan tombol like serta subscribe, and berikan selalu komentar-komentar yang positif agar saya lebih terbangun lagi, termotivasi lagi untuk men-sharing video-video yang bermanfaat dan maslahat seputaran tosan aji dan esoterinya di channel ini. Oke, rekan-rekan semuanya, tidak berpanjang lebar lah gitu, nanti keburu lidah gua kebelit-belit ya gitu. Jadi pada kesempatan kali ini gua pengen nge-review sebilah pusaka yang mana kalau menurut hitungan gua pusakanya keren banget. Ya. Keren dalam artian keren semua-semuanya. Jadi keren cara ngebuatnya, keren eranya, keren tuah dan angsarnya. Ya, nah
kita langsung aja kita lihat pusakanya. Jadi ini selalu gue kasih dia punya apa namanya, ini namanya apa, singep ya, singep hitam gitu supaya terkesan wingit. Oke, kita lihat aja rekan-rekan pusakanya. Nah, ini seperti ini. Sebelumnya kalau rekan-rekan YouTuber yang lain dia ngebahas perkara warongko ya. Jadi gue selalu suka kepada dedar ya. Kalau gue suka tuh dedar. Dedar itu harus yang ukir-ukir lah gitu. Menunjukkan bahwasanya bangsa kita itu punya budaya yang luhur, budaya yang keren. Ya, dia zaman dulu udah bisa ngukir-ngukir kayak gini. Nah, ini namanya dedar berukir Rojo Molo. Nah, gitu. Jadi buat rekan-rekan yang ngerti dedar Rojo Molo, dia fungsinya untuk apa ya? Rojo Molo itu dimitoskan dia itu punya tuah untuk mengcover atau melindungi si tuannya dari tolak bala, atau punya fungsi sebagai tolak bala, baik yang sifatnya kasar maupun sifatnya halus. Kalau nggak salah dulu di era-eranya Mataram itu raja-raja mengukir kepala perahunya ya di haluan ya, haluan. Kalau buritan tuh belakang. Jadi di haluannya itu diukir dengan kepala Rojo Molo. Nah, itu fungsinya untuk terhindar dari gangguan ya, gangguan sifatnya kasar maupun halus. Oke. Selanjutnya rekan-rekan nih kita kalau warongko ya biasalah gitu, bisa tergolong butut ya gitu. Untuk kelasan gue butut lah ini. Masih berantakan. Memang ya artinya gue masih suka karena ini otentik. Jadi ini adalah gayaman Surakarta atau gapel gede karena dia gede gitu ya. Apa Jawa Timuran gitu. Silakan rekan-rekan yang ngerti ya. Oke. Bismillah. Ini rekan-rekan. Nah, ini yang tadi saya maksud pusakanya ya, dia masih utuh. Ini pusaka, dia masih utuh, kembang kacangnya bungkem. Ya, dia punya kembang kacang masih asli original bungkem. Terus dia ada ini ada jalen lambe gajah 2 ya. Ini mungkin nanti bisa diperjelas. Ada jalen lambe gajah 2. Ini dia apa namanya ini? Gonjo ya, gonjo, masih ada gerenengnya masih lengkap, terus ada janggotan sini. Di sini. Terus dia ada cracking nih, rekan-rekan, ada cracking. Ini cracking. Ya, karena pamor biasanya kalau pamor yang adek gitu lurus-lurus dia suka ada cracking. Cracking itu bukan artinya fail ya, fail dalam pembuatan tidak, tapi memang originalnya gitu, dia pecah gitu. Karena dia pada saat penempaan itu dia bukan begini tapi begini. Gitu ya. Nah, ini bukan sengaja kita buat cracking, tidak. Kris ini berdapur, insya Allah kalau saya tidak salah, berdapur Carang Soka. Dia berlook 9, 1, 2, 3, 4. Ya, ini di atasnya udah rada korosi. Berdapur Carang Soka, look 9. Ya, tuh. Dengan pamor adek ya, pamor adek ini disebut pamor Tejo Kinurung. Kalau buat gua keren banget. Pamor itu keren banget gitu. Ya. Ada garis gitu, garis 3, 1, 2, 3 gitu. 1 ini garisnya, garis 1, 2, 3. Keren banget. Keren kalau kata gua keren. Ini wibawa banget. Kris ini wibawa banget, gua megang juga keren lah pokoknya. Susah yang ngungkapinnya kalau dia sempat ngeblur ya, rekan-rekan sempat ngeblur karena ya non sewu sekali lagi. Nah, ini bisa kita katakan keris Carang Soka dengan pamor Tejo Kinurung. Ya, Tejo Kinurung tuh kalau kita baca di literatur ya, Tejo Kinurung itu berarti kalau nggak salah cahaya yang terkurung.
Ya, cahaya yang terkurung. Jadi ceritanya gini rekan-rekan. Saya mendapatkan pusaka ini karena ada suatu case. Ya, tiba-tiba saya di waktu lalu saya mendapat kiriman. Kalau kiriman paket itu seneng ya. Kiriman transfer itu seneng. Tapi kalau kiriman santet itu sungguh tidak enak. Sungguh tidak enak. Ini dikirim yang begituan tuh nggak enak gitu. Jadi ada orang aja yang mau ngetes. Bener nggak sih orang itu? Bener nggak sih dia punya kemampuan seperti itu? Nah itu. Nah, karena gue beberapa kali frekuensinya rada sering gitu, akhirnya gue ditawarin, bukan ditawarin ya, gimana ceritanya? Tiba-tiba gue ngeliat gitu, ada pusaka begini, terus, dia punya ability atau kemampuan untuk memprotek dari hal-hal yang sifatnya kasar maupun halus itu tadi. Nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba gue tertarik, gue mahari, dapet. Dah. Dan ini bener-bener gue manfaatin untuk hal seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan boleh percaya boleh tidak. Jadi saya beberapa waktu lalu dikirim paket, ya dikirim paket yang begituan. Alhamdulillah syukurillah sekarang sudah terbebaskan dan rasanya sungguh tidak enak ya gitu, tidak enak lah. Gitu. Dan saya cover dengan ini. Ya, tentu semua dengan seizin Gusti Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah pentingnya ketika kita bisa menyamakan frekuensi dengan mengikat energi atau yoninya itu tadi dengan diri kita. Maka kita bisa perintahkan dia untuk membackup diri kita dari serangan yang sifatnya kasar maupun halus itu tadi rekan-rekan semua. Nah, oke, kembali ke review pusakanya. Jadi keris Carang Soka ini ya berpamor Tejo Kinurung ya. Eranya kalau saya tidak salah melihat ini eranya adalah era Tuban. Ya. Tuban. Jadi dia punya gonjo rada gede, gonjonya gede ya, seperti ini. Gonjonya itu gede rekan-rekan. Ya, gonjonya gede. Dia dari nggak seperti era Mataram Senopati atau Mojopahit kan dia kecil gitu. Nah, ini kalau kemungkinan besar gue nyebutnya Tuban Pajajaran. Tuban Pajajaran. Terus dia kembang kacangnya bungkem. Kembang kacangnya bungkem. Ya, bungkem artinya dia nempel di gandik. Terus ada jalen sama labe gajah. Nah, ini labe gajah 2 nih. Gitu. Biasanya Carang Soka kurang lebih seperti itu. Terus dia ada gereneng, ada janggotan ini. Nah, janggotan tuh bisa ada di atas kembang kacang, juga bisa di belakang. Itu ciri-ciri gitu. Jadi pusaka ini terus dia punya pesi itu rada di tengah ya. Jadi kalau menurut gue ini bisa jadi pusaka ini adalah era Tuban Pajajaran. Ya, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Ya, rekan-rekan mungkin yang buat rekan-rekan yang udah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun berkecimpung di Tosan Aji mungkin bisa untuk mengkoreksi ini pusaka dari era mana ya gitu. Karena penangguhan itu sifatnya relatif. Oke, kembali kepada tuah dan angsar dari pusaka ini, rekan-rekan semuanya. Insya Allah ya, saya waktu itu pakai untuk kegiatan menghantam balik serangan atau paket yang saya terima. Gitu. Padahal aslinya filosofi dari pusaka ini adalah dia ini untuk menunjang perkara kewibawaan. Ya. Kewibawaan, mempertahankan kekuasaan, mencapai tingkat kejayaan, mengayomi. Nah, ini jadi dia di tengah ini mengayomi. Mengayomi untuk kita punya keluarga. Ya. Hebat, pusaka ini hebat banget. Dan ini rekan-rekan semua, pamor ini adalah pamor rekan. Rekan itu berarti sengaja dipesan oleh pemiliknya, ya, sengaja dipesan oleh pemiliknya yang terdahulu. Astagfirullahaladzim. Jadi sengaja dipesan oleh pemiliknya untuk membackup dia punya kuasa. Dan
rekan-rekan mesti tahu bahwasanya mempertahankan kekuasaan itu selalu bergelimang dengan darah. Ya, tidak ada kita mempertahankan status quo itu dengan cara yang cuma sekedar nego, tidak ada. Apalagi di zaman era kerajaan dulu, itu akan selalu terjadi yang namanya pergesekan. Baik itu dengan saudara sendiri maupun dengan orang lain. Makanya di zaman dulu selalu yang diutamakan itu adalah pusaka itu untuk keselamatan rekan-rekan semua. Ya, keselamatan, selamat diri nih yang utama. Makanya zaman dulu orang kebanyakan sakti dalam arti mumpuni dalam hal kanuragan. Ya, begitu rekan-rekan. Nah, orang tersebut di zaman dulu si owner dari pusaka ini, dia termasuk adalah golongan raja kecil ya, semacam kayak dipati. Adipati mungkin kalau zaman sekarang adipati kayak bupati kali ya, kayak bupati gitu. Nah itu dia ditugaskan untuk seperti kayak membasmi pemberontakan, mempertahankan area kekuasaan dia, juga melindungi rakyatnya, ya gitu. Terus mempertahankan untuk pangan ketika terjadi peperangan di wilayahnya dia. Selain mempertahankan kekuasaannya supaya nggak dirongrong oleh pihak pemberontak, juga mempertahankan pangan. Pangan ini yang paling utama rekan-rekan, ya gitu. Jadi ini dia juga termasuk seorang raja kecil, karena gini, nggak mungkin seorang raja itu dia pegang keris yang biasa-biasa aja, nggak mungkin. Carang soka ini memang artinya dibuat untuk seseorang yang punya kekuasaan, ya, seorang bangsawan, pangeran, minimal anak raja lah, ya. Ini geremet ini masalahnya rekan-rekan. Saya megangnya pedes, ya. Nah ini pamor Tejo Kinurung aslinya di atasnya itu kayak ada kurungnya itu, cuma dia udah hancur karena kemakan usia ya. Dan si empu pembuatnya dulu kalau dia nggak jago nggak bakal bisa bikin kayak gini. Kenapa? Dia harus bisa mempertahankan garis ini nggak keluar, nggak offset. Jadi dia harus mempertahankan garis ini supaya tetap ada di dalam. Nah ini, ya, ini harus membutuhkan kemampuan yang luar biasa gitu. Gue juga baca dari literatur, gitu. Tapi memang susah. Lu coba lu nempak bikin kayak gini, udahlah. Mendingan kita jadi penikmat aja. Penikmat dan bisa memanfaatkan daripada energi pusaka ini, insya Allah ya. Jadi rekan-rekan, keris sesakti apapun kalau wadahnya di kita itu small, ya, tidak bisa menyatu secara batiniah dengan pusakanya, ini sama aja nol. Kenapa saya bisa katakan gitu? Ya, jadi kita harus samakan frekuensi kita dengan pusaka ini, sehingga dia juga bisa sama frekuensi dengan kita untuk selanjutnya kita satukan secara batin. Ya, secara batin. Nah, kalau kita bisa menyatu secara batin dengan pusaka ini, terutama ke dalam kudrat irodatnya, ya, gue bahasanya halus nih, kudrat irodat. Tapi kalau secara kasarnya kodam lah, atau goibnya. Goib yang ada di pusaka ini. Ya. Insya Allah ini masih original, tidak terinduksi dengan hal-hal lain. Makanya ketika ini dimanfaatkan untuk urusan itu tadi, cus, dia cepet. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa untuk mengecek energinya, silahkan. Ya. Ini memang kita sifat, ngeblur lagi rekan-rekan, jadi ngeblur. Nah ya, ini saya masukin aja ya gitu. Jadi saya masukin rekan-rekan. Nah, insya Allah buat rekan-rekan semua yang mungkin di luaran sana ingin mau ngecek pusakanya, ya, itu masih ada isinya atau enggak. Atau mungkin yang mau memanfaatkan energi daripada si pusaka itu tadi,
Ya, silahkan untuk datang menghubungi. Atau silahkan untuk langsung bersilaturahim. Lu telepon aja, telepon. Ya. Gitu. Kan ada baiknya kita punya pusaka itu yang benar-benar golongan pusaka ya. Gitu. Untuk bisa kita manfaatkan energinya agar dia bisa membackup atau mengcover kita punya hajat. Atau kita punya pekerjaan. Atau kita punya kegiatan. Apa saja ya. Karena memang pusaka itu dibuat oleh Sang Empu berdasarkan pesanan dari pemiliknya untuk membackup. Terutama yang 4 nih, rekan-rekan, yang saya udah pernah kasih tahu ya. Membackup apa? Keselamatan. Selamat dari yang pertama adalah selamat dari cedera fisik. Cedera fisik. Ya. Yang kedua, selamat dari perkara ekonomi. Ya, ekonomi ini penting. Kalau kita katakanlah sakti, ya, tapi ekonomi kita babak belur, sama ya berantakan. Ya, karena kita mau makan apa? Bagaimana kita mau menafkahi keluarga kita? Nah, keselamatan yang ketiga adalah keselamatan rumah tangga. Ya. Rumah tangga, kalau rumah tangga kita dirongrong, ya, itu juga tentu nggak enak. Dirongrongnya macam-macam. Amit-amit ya, amit-amit. Misalnya, kita punya istri selingkuh, disenengin sama orang, terus kitanya juga sama selingkuh. Ya, berantakan rumah tangga, kasihan anak-anak. Ya. Rumah tangga ini banyak macamnya. Jadi, ntar yang anaknya diganggu, yang anaknya narkoba, nah itu. Amit-amit rekan-rekan, saya doakan semuanya selalu selamat. Ya, gitu. Yang terakhir itu selamat dari bala. Bala itu apa? Santet. Ya, itu dipercaya atau nggak dipercaya ada. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk selalu memberikan support ya di channel ini. Kasih like dong, kasih like and subscribe yang baru juga nyampe. Juga jangan lupa untuk kasih komen-komen yang positif ya. Oke, sekian aja dari gue. Pantengin terus Pusaka Keramat Channel. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.